Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya di istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Maka ia pun mengundang Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas datang dan memberi salam, Raja Harun berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengajariku cara berpuasa Senin Kamis dengan baik." Abu Nawas sedikit terkejut mendengar permintaan tersebut. Namun ia tahu Raja pasti memiliki maksud tersembunyi. Maka ia pun menjawab dengan sopan, "Wahai Baginda, puasa Senin Kamis sangat mudah. Pada hari Senin dan Kamis, kita menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga maghrib." Raja Harun mengangguk dan tersenyum. Lalu ia berkata, "Baiklah, aku akan mulai puasa Senin Kamis minggu depan. Tapi aku ingin kau menemaniku berbuka di istana." Abu Nawas pun setuju. Pada hari Senin, Raja Harun berpuasa. Ia merasa sangat lapar dan tidak sabar menunggu waktu berbuka. Saat matahari mulai condong ke barat, ia memerintahkan pelayan istana untuk menyiapkan hidangan yang lezat. Ketika azan maghrib berkumandang, Raja Harun segera mengambil makanan dan mulai makan dengan lahap. Ia melihat Abu Nawas hanya tersenyum dan belum menyentuh makanannya. Raja bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau belum makan?" Abu Nawas menjawab santai, "Baginda, aku masih kenyang. Aku tidak ikut berpuasa hari ini." Raja pun terkejut. "Loh, katanya kau mau ngajariku puasa Senin Kamis." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Benar Baginda, aku hanya mengajarkan cara berpuasa, bukan ikut berpuasa." Raja Harun hanya bisa geleng-geleng kepala. Pada hari Kamis, Raja Harun kembali berpuasa. Kali ini ia ingin memastikan Abu Nawas juga ikut berpuasa. Maka sejak pagi ia mengutus pengawal untuk mengawasi Abu Nawas agar tidak makan dan minum. Sore harinya Abu Nawas tampak lesu dan lemas. Raja tersenyum puas, merasa bahwa kali ini ia berhasil. Saat waktu berbuka tiba, Abu Nawas segera mengambil makanan dan makan dengan lahap. Raja Harun pun ikut makan dan bertanya, "Nah, akhirnya kau benar-benar berpuasa, Abu Nawas?" Namun Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tidak Baginda, hari ini aku hanya mengikuti cara Baginda berpuasa. Seharian aku berpura-pura lemas, seperti Baginda yang juga tampak lemah menjelang berbuka." Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu punya cara untuk mengelabuiku, Abu Nawas." Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat sang raja tertawa dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Karena cuaca sangat panas, ia memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba seekor kambing yang melompat dari gerobak pedagang jatuh tepat di kepala Abu Nawas. "Aduh!" teriak Abu Nawas sambil memegangi kepalanya. Pedagang kambing segera menghampiri. "Maaf Abu Nawas, kambingku tidak sengaja jatuh." Abu Nawas hanya menatapnya dengan bingung. "Siapa kau?" tanyanya. "Aku pedagang kambing," jawab si pedagang. Abu Nawas menggeleng. "Apa itu pedagang kambing? Dan siapa aku ini?" Orang-orang mulai berkerumun. Salah satu teman Abu Nawas datang dan bertanya, "Abu Nawas, kau kenapa?" Abu Nawas mengerutkan dahi. "Abu Nawas, siapa itu? Aku tidak kenal." Semua orang saling pandang. Ya ampun, Abu Nawas kehilangan ingatannya. Kabar Abu Nawas lupa ingatan menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mencoba mengalihkan ingatannya dengan berbagai cara. Seorang sahabatnya berkata, "Abu Nawas, kau adalah orang paling cerdas di negeri ini." Abu Nawas menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi kalau aku cerdas, kenapa aku lupa?" Lalu ada seorang penjaga istana datang dan berkata, "Abu Nawas, Raja sangat menyayangimu." Abu Nawas dengan polos menjawab,
Siapa itu raja? Apakah dia juga kehilangan ingatan seperti aku? Semua orang semakin panik. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Raja Harun al-Rasyid tersenyum dan berbisik kepada menterinya. Aku tahu cara mengembalikan ingatannya. Raja lalu berkata keras, tangkap Abu Nawas, masukkan dia ke dalam penjara. Abu Nawas yang tadinya tampak kebingungan tiba-tiba meloncat. Apa? Jangan, aku tidak mau dipenjara. Raja tersenyum. Hah? Kau sudah ingat siapa dirimu? Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum canggung. Sepertinya ingatanku sudah kembali, Baginda. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun berkata, Abu Nawas, kau memang bisa lupa banyak hal. Tapi kalau soal penjara, pasti langsung ingat. Abu Nawas hanya bisa menggaruk kepala sambil tertawa. Sepertinya kepalaku butuh helm, supaya tidak tertimpa kambing lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil menikmati segelas teh. Tiba-tiba seorang pemuda berlari ke arahnya dengan nafas tersengal-sengal. Abu Nawas, lari, cepat lari, teriak pemuda itu. Abu Nawas terkejut, lari? Kenapa kau harus lari? Aku tidak mencuri, tidak berhutang, dan tidak mengejek istri raja hari ini. Pemuda itu menjelaskan, kau difitnah Abu Nawas. Ada orang yang mengatakan kau mencuri emas dari rumah saudagar kaya. Sekarang para penjaga istana sedang mencarimu. Mendengar itu, Abu Nawas langsung berdiri dan lari sekencang-kencangnya. Para penjaga istana melihat Abu Nawas berlari dan langsung berteriak, itu dia, tangkap Abu Nawas. Abu Nawas terus berlari melewati pasar. Ia melompati keranjang buah, menyelinap di antara unta, bahkan pura-pura menjadi patung di depan toko sembako. Namun para penjaga tetap mengejarnya. Dalam keadaan panik, Abu Nawas melihat sebuah masjid dan langsung masuk ke dalam. Ia duduk bersila dengan khusyuk seolah sedang berdoa. Saat para penjaga masuk, mereka melihat Abu Nawas dengan tenang dan bertanya, Hei, kau melihat Abu Nawas? Abu Nawas membuka matanya perlahan dan berkata, Kalian mencari siapa? Abu Nawas, dia lari dari fitnah, jawab mereka. Abu Nawas tersenyum santai dan berkata, Oh, kalau begitu kalian salah tempat. Abu Nawas tidak lari dari fitnah, justru fitnah yang sedang berlari mengejar Abu Nawas. Para penjaga kebingungan, saling pandang dan akhirnya garuk-garuk kepala. Karena tidak ingin mengganggu orang yang sedang beribadah, mereka pun akhirnya pergi. Setelah mereka pergi, Abu Nawas menghela nafas lega, lalu berbisik, kadang-kadang untuk lolos dari fitnah, kita hanya perlu lebih cerdik dari yang memfitnah. Ia pun keluar dari masjid dengan senyum kemenangan, sementara para penjaga masih sibuk mencari orang yang mereka kejar, yang ternyata sudah duduk santai di warung teh lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas merasa tubuhnya tidak enak. Angin dingin yang bertiup kencang di musim penghujan membuatnya menggigil. Perutnya mulai terasa kembung seperti balon dan kepalanya pusing. Aduh, ini pasti masuk angin, keluh Abu Nawas sambil memegang perutnya. Di saat bersamaan, seorang utusan raja datang memanggilnya ke istana. Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu denganmu segera, kata utusan tersebut. Dengan tubuh yang lemas dan perut yang terasa penuh, Abu Nawas tetap memenuhi panggilan sang raja. Sesampainya di istana, Raja Harun al-Rasyid melihat Abu Nawas berjalan lunglai dengan wajah yang lesu. Abu Nawas, ada apa denganmu? Biasanya kau selalu penuh semangat, tanya raja dengan nada khawatir. Abu Nawas menjawab sambil memegangi perutnya. Ampun Baginda, hamba sedang masuk angin. Perut hamba penuh seperti gentong, tapi hamba tetap datang demi Baginda. Raja tertawa kecil. Masuk angin? Bukankah itu hal kecil? Kau yang biasanya punya ide-ide brilian, masa kalah dengan angin? Abu Nawas menghela nafas. Ampun Baginda, kalau hanya angin biasa, mungkin hamba bisa mengatasinya. Tapi angin ini berbeda. Ia sangat nakal, masuk ke perut hamba tanpa izin. Raja terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Baiklah kalau begitu, aku ingin kau menyelesaikan masalah angin ini di hadapanku. Aku penasaran bagaimana caramu mengusir angin dari perutmu. Abu Nawas berpikir sejenak. Dengan wajah serius ia berkata,
Baik, Baginda, hamba akan melakukan ritual khusus. Ia lalu duduk bersila di lantai, menutup matanya dan mulai menggosok-gosok perutnya sambil komat kami seperti membaca mantra. Semua orang di ruangan itu mulai memperhatikan dengan serius. Tiba-tiba suara pret terdengar keras dari arah Abu Nawas. Ia membuka matanya dan berkata dengan penuh kemenangan, "Baginda, angin yang nakal sudah keluar, hamba berhasil." Ruangan istana seketika hening, lalu pecah dengan gelak tawa. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah gagal membuatku terhibur. Bahkan masuk angin pun bisa menjadi bahan leluconmu." Abu Nawas tersenyum malu-malu. "Ampun Baginda, hamba hanya melakukan yang terbaik agar angin ini tidak mengganggu Baginda." Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah, Raja duduk di singgasana dengan wajah kesal. Penyebabnya, ketua umum partai terbesar di kerajaan yang selalu merasa paling berkuasa. Ketua partai itu sering sesumbar. "Tanpa dukungan partaiku, kerajaan ini tidak akan berjalan. Aku seharusnya lebih dihormati." Bahkan ia mulai berani menyindir raja di depan umum, mengatakan bahwa tanpa dirinya, raja hanyalah seorang lelaki dengan mahkota. Mendengar itu, raja geram. Tapi sebelum mengambil tindakan keras, ia memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih halus. "Abu Nawas, aku lelah mendengar ocehan ketua partai itu. Bisa kau buat dia diam tanpa aku harus mengusirnya?" Abu Nawas tersenyum, "Serahkan padaku Baginda, saya akan memberikan pelajaran yang tak akan dia lupakan." Suatu hari, Abu Nawas mengundang ketua partai itu ke istana dengan alasan ada penghargaan khusus dari raja untuknya. Ketua partai datang dengan penuh kebanggaan. "Akhirnya raja sadar bahwa aku sangat penting bagi kerajaan," katanya dengan angkuh. Saat ia tiba, Abu Nawas menyambutnya dengan sebuah kursi besar yang dihiasi emas di tengah aula istana. "Silakan duduk, Tuan Ketua. Kursi ini disiapkan khusus untuk Anda," kata Abu Nawas. Ketua partai itu tersenyum lebar dan duduk dengan bangga. Tapi tiba-tiba kursi itu runtuh seketika. Ketua partai jatuh terjerembab ke lantai dengan wajah kaget. Semua yang melihatnya tertawa. "Apa-apaan ini, Abu Nawas?" teriaknya dengan marah. Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Oh, maafkan saya Tuan Ketua, kursi ini memang sangat megah, tapi saya lupa satu hal penting." Ketua partai bangkit sambil membersihkan pakaiannya. "Apa itu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Kaki kursinya sudah saya lepas sebelumnya. Tanpa kaki, kursi itu tidak bisa berdiri kokoh kan?" Ketua partai mulai curiga. "Maksudmu apa, Abu Nawas?" Abu Nawas berkata lantang, "Begitu pula dengan kerajaan. Tanpa rakyat dan raja yang adil, partai Anda tidak lebih dari kursi tanpa kaki. Tidak peduli seberapa megahnya. Kalau tidak punya pijakan yang kuat, pasti jatuh juga." Raja yang menyaksikan langsung tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdas." Ketua partai itu langsung terdiam, mukanya merah padam. Ia malu bukan main. Dan sejak itu, ia tak lagi berani menganggap dirinya lebih berkuasa dari sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas memiliki seekor keledai yang sangat pintar. Keledai itu dikatakan bisa menghitung, membaca, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Tertarik dengan cerita tersebut, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, benarkah keledaimu sangat pintar?" tanya raja penasaran. "Benar sekali Baginda," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Keledai saya sangat pandai, bahkan dia bisa memecahkan teka-teki yang sulit." Raja semakin penasaran. "Kalau begitu, bawa keledaimu ke istana besok. Aku ingin mengujinya." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa keledainya. Semua penasihat kerajaan dan para bangsawan berkumpul untuk melihat keajaiban ini. Raja mulai memberi pertanyaan. "Keledai, jika aku punya 5 apel, lalu aku makan 2, berapa yang tersisa?" Abu Nawas langsung menoleh ke keledainya dan berbisik, "Ayo, tunjukkan kehebatanmu." Keledai itu merengek pelan, lalu menginjak tanah 3 kali dengan kakinya. Semua orang tercengang. "Luar biasa, dia menjawab dengan benar," seru raja.
Raja kemudian mengajukan pertanyaan lain. "Keledai, apa warna jubahku hari ini?" Abu Nawas mendekati keledainya dan berkata dengan lembut, "Ingat jawaban kita." Keledai itu merengek lagi dan menundukkan kepalanya ke arah jubah raja yang berwarna merah. Semua orang kembali terpukau. "Luar biasa, Abu Nawas. Keledaimu benar-benar pintar," puji sang raja. Namun penasihat kerajaan merasa curiga. "Yang mulia, izinkan saya memberi pertanyaan. Saya ingin membuktikan kehebatan keledai ini." "Silakan," kata raja. Penasihat itu berdiri dan bertanya, "Keledai, siapa yang lebih cerdas, kau atau Abu Nawas?" Keledai itu langsung merengek keras, menganggukkan kepala, dan berjalan ke arah Abu Nawas sambil menggoyangkan ekornya. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja ikut tertawa dan berkata, "Abu Nawas, kau memang pandai. Keledaimu berhasil menghibur kami semua." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Keledai ini memang pintar, Baginda, karena dia tahu bagaimana menyenangkan hati orang-orang." Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasehat istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa Allah menciptakan kejahatan di dunia ini?" Abu Nawas yang dikenal cerdik tersenyum sambil berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini rumit, tetapi ia juga tahu Raja pasti ingin mendengar jawaban yang tidak biasa. "Baginda," kata Abu Nawas dengan sopan, "pertanyaan Baginda sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya sesuatu." Raja mengangguk, "Tentu, silahkan." "Baginda," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat, "kenapa Baginda punya penjaga istana?" Raja menjawab, "Itu mudah. Untuk melindungi istana dari orang jahat yang ingin mencuri atau menyerang." Abu Nawas tersenyum. "Nah, Baginda, kalau begitu kejahatan itu diciptakan Allah agar manusia tahu pentingnya kebaikan dan kehati-hatian. Tanpa kejahatan, bagaimana kita bisa menghargai orang baik? Dan tanpa masalah, apa gunanya penjaga seperti di istana Baginda?" Raja terdiam sejenak lalu berkata, "Jawabanmu ada benarnya, tapi tetap saja aku merasa Allah tidak perlu menciptakan kejahatan." Abu Nawas mengangguk sopan, "Baginda, jika tidak ada kejahatan, maka Baginda tidak akan menjadi raja yang bijaksana seperti sekarang. Karena Baginda sering menghadapi masalah, Baginda jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah itu hikmah dari adanya kejahatan?" Raja mulai mengerti, tetapi ia tetap ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. "Baiklah, tapi kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang semuanya baik-baik saja?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, coba bayangkan, kalau semua orang baik, tidak akan ada yang mau jadi rakyat biasa. Semua orang akan merasa pantas menjadi raja. Akhirnya, Baginda tidak akan punya rakyat, karena semuanya ingin memerintah. Dunia akan kacau." Para penasihat istana tertawa mendengar logika Abu Nawas yang unik. Sementara Raja menepuk dahinya, bingung apakah harus marah atau tertawa. "Abu Nawas, kau memang penuh akal. Jawabanmu lucu, tapi ada benarnya juga. Kau selalu berhasil membuatku jengkel sekaligus kagum." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Ampun Baginda, hamba hanya mencoba menjawab dengan sederhana. Lagi pula, tanpa kejahatan, mungkin Baginda tidak akan pernah memanggil saya ke istana." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak, memuji kecerdasan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan cerdas. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari utusan asing bahwa sebuah kota besar di negeri bernama Los Angeles, Amerika Serikat dilanda kebakaran hebat. Raja Harun al-Rasyid yang ingin menunjukkan kemurahan hati kerajaannya memutuskan untuk membantu.
Namun bukannya mengirim pasukan pemadam kebakaran, Raja malah memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, engkau adalah orang paling cerdik di negeri ini. Aku memerintahkan kamu untuk pergi ke Los Angeles dan memadamkan kebakaran di sana. Mereka membutuhkan bantuan segera," titah Baginda Raja. Abu Nawas tercengang. "Paduka, hamba ini hanya rakyat kecil, bukan petugas pemadam kebakaran. Bagaimana mungkin hamba bisa memadamkan api di kota besar seperti itu?" Namun Raja Harun tersenyum licik. "Aku tahu engkau punya akal yang luar biasa. Lakukan apapun yang diperlukan, asal api itu padam. Kalau tidak berhasil, jangan pulang ke negeriku." Mau tak mau, Abu Nawas menyanggupi perintah tersebut. Dengan berat hati, ia naik ke kapal menuju Los Angeles, Amerika Serikat. Setibanya di sana, ia disambut oleh wali kota Los Angeles yang wajahnya tampak penuh harapan. "Abu Nawas, kami sangat bersyukur kau datang. Apa rencanamu untuk memadamkan kebakaran ini?" Abu Nawas berpikir keras. Tiba-tiba, ia mengeluarkan sehelai kertas dari sakunya dan berkata, "Pertama-tama, saya butuh daftar nama semua orang di kota ini." Wali kota bingung, "Untuk apa daftar nama itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Saya akan menulis undangan resmi kepada api agar keluar dari kota ini. Jika kita memintanya dengan sopan, mungkin api akan mengerti dan pergi dengan damai." Orang-orang di sana mulai berbisik, "Orang ini waras atau tidak?" Namun karena putus asa, wali kota setuju. Setelah menulis undangan untuk api, Abu Nawas berjalan menuju lokasi kebakaran. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, "Wahai api, aku Abu Nawas, mengundangmu untuk meninggalkan kota ini dan pindah ke tempat yang tidak mengganggu siapapun." Tentu saja api tidak peduli dan tetap menyala. Melihat ini, Abu Nawas pura-pura berpikir keras lagi. Lalu ia berkata kepada wali kota, "Jika cara ini tidak berhasil, aku punya cara yang lain. Kita harus mengalahkan api dengan sesuatu yang lebih besar darinya." "Apa itu?" tanya wali kota dengan antusias. "Lebih banyak api," jawab Abu Nawas santai. Semua orang terkejut. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Jika kita membakar seluruh kota, api itu akan kehilangan tujuan. Tidak ada lagi yang bisa dibakar, maka api akan padam dengan sendirinya." Wali kota hampir pingsan mendengar ide gila tersebut. "Tidak, itu bukan solusi, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa. "Aku hanya bercanda, tapi lihat, kalian semua tertawa meskipun sedang dalam situasi sulit. Itu yang aku maksud. Kita tetap kompak dan saling mendukung. Kita bisa menghadapi kebakaran ini bersama-sama." Akhirnya dengan bantuan Abu Nawas, warga Los Angeles dan petugas kebakaran bekerja sama memadamkan api secara terorganisasi. Mereka menyelamatkan kota itu tanpa perlu mengundang api atau membakar semuanya. Setelah kebakaran berhasil dipadamkan, wali kota bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau memberikan solusi aneh-aneh di awal tadi?" Abu Nawas tersenyum. "Karena terkadang di tengah kepanikan, manusia perlu tertawa agar bisa berpikir jernih. Dan sekarang, lihatlah hasilnya." Ketika Abu Nawas pulang ke negerinya, Raja Harun al-Rasyid menyambutnya dengan senyuman. "Bagaimana hasilnya, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab sambil tertawa, "Paduka, api itu akhirnya pergi setelah kami memberikan undangan khusus. Tapi jangan tanya undangan macam apa." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup."
Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad, seorang pedagang bernama Karim mengadukan tetangganya Bahlul ke pengadilan. Karim menuduh Bahlul mencuri kambingnya. Namun Bahlul dengan tegas membantah tuduhan tersebut. "Aku tidak pernah mencuri kambingnya. Tuduhan ini fitnah belaka," seru Bahlul. Karim tak mau kalah. "Dia mencuri kambingku." Bahkan tetangganya yang lain melihat kambing itu berada di rumahnya. Kasus ini menjadi heboh karena tidak ada bukti kuat. Raja Harun al-Rasyid memutuskan untuk meminta bantuan Abu Nawas sebagai hakim sementara. Di ruang sidang, Abu Nawas duduk dengan tenang. Ia memanggil Karim dan Bahlul untuk memberikan penjelasan masing-masing. Karim tetap bersikeras bahwa kambing itu miliknya, sedangkan Bahlul tetap membantah. "Kambing itu milik siapa sebenarnya?" tanya Abu Nawas mengamati kedua pria tersebut. "Milikku," teriak keduanya serentak. Abu Nawas mengelus jenggotnya berpikir, lalu dengan wajah serius ia berkata, "Baiklah, jika kita tidak bisa memutuskan berdasarkan kata-kata kalian, maka biarkan kambing itu menjadi saksinya." Semua orang di ruang sidang terkejut. "Apa? Kambing jadi saksi?" gumam mereka. Abu Nawas meminta kambing yang diperebutkan itu dibawa ke ruang sidang. Seekor kambing gemuk yang mengembik terus dibawa masuk. Dengan wajah tenang, Abu Nawas pun berkata, "Kambing ini pasti tahu siapa pemiliknya. Aku akan membuktikannya." Ia lalu meminta Karim dan Bahlul berdiri berjauhan. "Sekarang, aku ingin kalian memanggil kambing ini. Siapa yang dipilih kambing ini, dialah pemiliknya." Karim mulai memanggil kambing itu. "Sini kambingku sayang, ayo datang ke tuanmu." Namun kambing itu hanya diam. Giliran Bahlul, ia memanggil dengan nada tinggi, "Hai kambing, datang ke sini." Lagi-lagi kambing itu tidak bergerak. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mendekati kambing dan berkata, "Kambing ini tidak tertarik pada kalian, tapi aku tahu cara lain untuk mengungkap kebenarannya." Ia kemudian memerintahkan agar kambing diikat di tempat tertutup. Abu Nawas memanggil pelayan dan memberikan instruksi rahasia. Setelah beberapa saat, pelayan kembali membawa seember air yang penuh kotoran kambing. Abu Nawas tersenyum sambil berkata kepada Karim dan Bahlul, "Aku punya cara terakhir. Siapa yang berani minum air ini, berarti dia benar-benar pemilik kambing." Karim langsung mundur dengan wajah jijik. "Apa? Minum itu? Tidak mungkin." Sementara itu, Bahlul malah tertawa. "Tentu saja aku tidak mau minum itu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kambing itu hidup di rumahku."
Abu Nawas tersenyum puas. Akhirnya terungkap, jika kau pemilik kambing sejati, kau pasti peduli dan rela melakukan apapun demi hewanmu. Karena kalian berdua menolak, aku tahu kambing ini bukan milik salah satu dari kalian. Abu Nawas memutuskan kambing itu diserahkan ke raja sebagai hadiah karena kedua pihak tidak dapat membutuhkan kepemilikannya. Semua orang tertawa mendengar putusan tersebut. Sementara Karim dan Bahlul hanya bisa saling melirik malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam saat sedang berjalan di hutan, Abu Nawas tersandung sesuatu. Ia melihat sebuah kendi tua dan berdebu di tanah. Karena penasaran, ia mengambilnya dan membersihkan debunya. Tiba-tiba dari dalam kendi keluar asap tebal. Lalu muncul sosok jin besar dan menyeramkan. Terima kasih telah membebaskanku, wahai manusia. Aku adalah jin yang sudah terkurung di dalam kendi ini selama ratusan tahun. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu, kata jin dengan suara menggelegar. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum lecek. Baiklah jin, permintaan pertamaku adalah, aku ingin kau menangis. Jin terkejut. Apa? Kenapa kau ingin aku menangis? Aku ini jin perkasa, aku tidak menangis. Pokoknya itu permintaanku, kata Abu Nawas tegas. Jin mulai berpikir keras. Ia mencoba mengenang masa lalunya yang sedih, tapi tetap saja tidak bisa menangis. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, baiklah, kalau kau tidak bisa menangis dengan cara biasa, aku akan membantumu. Abu Nawas lalu berdiri di depan jin dan mulai bercerita. Dulu, ada seorang jin yang terkurung di dalam kendi selama ratusan tahun. Ia menunggu dengan sabar sampai akhirnya seseorang membebaskannya. Tapi malangnya, orang pertama yang ditemuinya malah menyuruhnya menangis. Bukankah itu menyedihkan? Jin terdiam. Ia mulai berpikir. Lalu matanya berkaca-kaca. Kemudian air mata mulai mengalir dari matanya. Itu memang sangat menyedihkan. Jin pun menangis terseduh-seduh. Abu Nawas tertawa puas. Bagus. Sekarang aku akan menyampaikan permintaan keduaku. Jin yang masih terisak bertanya, apalagi permintaanmu? Aku ingin kau tertawa, kata Abu Nawas. Hah? Aku baru saja menangis. Sekarang kau menyuruhku tertawa? Itu tidak mungkin, kata jin sambil mengusap air matanya. Oh, sangat mungkin, kata Abu Nawas. Karena baru saja aku menyuruh jinnya perkasa menangis, dan dia benar-benar menangis. Bukankah itu sangat lucu? Jin terdiam, lalu berpikir. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Benar juga, aku jin perkasa, tapi bisa dibuat menangis hanya karena cerita bodoh. Abu Nawas tersenyum puas. Nah, sekarang aku akan menyampaikan permintaan ketigaku. Jin masih tertawa. Apa permintaanmu yang terakhir? Abu Nawas mendekati jin dan berbisik. Aku ingin kau kembali masuk ke dalam kendi. Jin langsung berhenti tertawa. Hah? Tidak, aku baru saja keluar setelah ratusan tahun terkurung. Tapi itu permintaanku, dan kau harus menepatinya, kata Abu Nawas. Jin pun menangis lagi, lalu dengan terpaksa masuk kembali ke dalam kendi. Sebelum menutup kendi itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengabulkan semua permintaanku. Sampai jumpa ratusan tahun lagi. Lalu ia menutup kendi dan menguburnya kembali ke tanah. Sementara itu di dalam kendi, jin menangis sambil tertawa, bingung dengan kejahilan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di negeri tempat Abu Nawas tinggal, datanglah seorang ulama asing yang mengaku memiliki karomah luar biasa. Ia berkata kepada orang-orang bahwa ia bisa berjalan-jalan ke surga kapan saja. Banyak warga desa yang percaya, karena ucapan ulama itu terdengar meyakinkan, dan ia sering memberi ceramah panjang lebar tentang apa saja yang dilihatnya di surga. Di surga itu buahnya segar-segar dan harum, airnya jernih seperti kristal. Saya sudah sering ke sana, katanya dengan bangga. Warga pun terkagum-kagum dan mulai memberikan banyak hadiah kepada ulama tersebut sebagai bentuk penghormatan. Mendengar berita itu, Abu Nawas merasa ini tidak masuk akal. Ia pun memutuskan untuk menguji kebenaran perkataan ulama tersebut. Pada suatu sore, Abu Nawas datang ke tempat ulama tersebut yang sedang berceramah. Setelah ulama selesai berbicara, Abu Nawas berdiri dan berkata,
Wahai Tuan Ulama, kami semua sangat kagum mendengar cerita-ceritamu tentang surga. Namun, aku ingin mengajukan satu permintaan kecil. Ulama itu tersenyum angkuh. Silahkan Abu Nawas, permintaan apa yang kau ajukan? Abu Nawas menjawab dengan santai. Karena kau bisa pergi ke surga kapan saja, bisakah kau menitipkan sepotong roti ini kepada nenekku yang sudah meninggal? Aku sangat merindukannya. Ulama itu tampak terkejut mendengar permintaan Abu Nawas. Namun karena sudah terlanjur sombong di hadapan warga, ia tidak bisa menolak. Tentu saja, berikan rotimu. Aku akan menitipkannya kepada nenekmu saat aku pergi ke surga nanti malam. Jawab ulama itu dengan ragu. Abu Nawas menyerahkan sepotong roti dan berkata, "Baiklah Tuan Ulama, aku akan datang besok pagi untuk mengambil jawaban dari nenekku. Tolong sampaikan padanya. Aku ingin tahu apakah rotinya enak." Warga yang mendengar permintaan itu mulai tertawa kecil karena merasa ada yang aneh. Ulama tersebut semakin terpojok. Malam harinya ia merasa gelisah karena jelas ia tidak mungkin bisa benar-benar pergi ke surga. Keesokan paginya, Abu Nawas datang menemui ulama itu bersama para warga. "Bagaimana Tuan Ulama? Apakah nenekku menerima roti yang kutitipkan?" tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Ulama itu tampak pucat. Ia kebingungan harus menjawab apa. Akhirnya ia berusaha mengelak. "Aduh Abu Nawas, maaf sekali. Tadi malam pintu surga sedang ditutup untuk perbaikan. Aku tidak sempat bertemu nenekmu." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Wah, luar biasa sekali. Ternyata surga juga butuh renovasi. Mungkin karena sering kau kunjungi, pintunya jadi rusak. Warga yang mendengar itu tertawa terbahak-bahak. Ulama itu merasa sangat malu. Dan sejak itu, ia tidak pernah lagi mengaku-ngaku bisa jalan-jalan ke surga. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat sebuah lukisan yang luar biasa," kata sang raja. Abu Nawas mengangguk. "Baik, Baginda. Lukisan seperti apa yang Baginda inginkan?" Raja tersenyum jahil. "Aku ingin kau melukis angin." Para menteri dan pengawal yang mendengar langsung tertawa. "Mana mungkin melukis angin? Angin itu tidak bisa dilihat," bisik mereka. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Baiklah Baginda, aku akan melukis angin. Beri aku waktu 3 hari." Setelah 3 hari, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. "Baginda, lukisan angin sudah siap," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja dan para menterinya penasaran. "Baiklah, perlihatkan," perintah sang raja. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutupnya, dan ternyata kanvas itu kosong. Raja terkejut. "Abu Nawas, kau menipuku? Mana lukisan anginnya?" Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, ini adalah lukisan angin yang sesungguhnya. Karena angin tidak bisa dilihat, maka lukisan angin juga tidak bisa terlihat. Tapi percayalah, anginnya ada di sana." Para menteri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. "Kau memang selalu pun cara untuk menjawab tantanganku, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan marah. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas angin." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Baginda. Kalau begitu, aku akan membawa kantong emas itu dengan tangan angin juga." Semua orang di sana tertawa, sementara raja hanya bisa menggeleng-geleng kepala karena lagi-lagi kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa raja tetangganya, Raja Salman dari kerajaan sebelah, memiliki kebiasaan buruk. Ia terlalu mata keranjang. Setiap kali melihat wanita cantik, ia langsung tergila-gila dan seringkali berusaha mendekatinya tanpa peduli apakah wanita itu sudah bersuami ataupun tidak. Raja Harun al-Rasyid sangat prihatin dengan kelakuan Raja Salman ini. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk mencari cara agar Raja Salman sadar dan berhenti bertingkah seenaknya. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat Raja Salman sadar akan kesalahannya.
tapi tanpa menyinggung perasaannya secara langsung. Bisa kau lakukan? Perintah Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. Serahkan saja padaku, Baginda. Saya akan menyiapkan pelajaran yang tak akan ia lupakan. Abu Nawas pun menyusun rencana liciknya. Ia mengundang Raja Salman ke acara jamuan makan di istana Raja Harun al-Rasyid. Saat jamuan berlangsung, Abu Nawas menyuguhkan makanan-makanan lezat yang sudah ditata rapi di atas meja. Namun, ada satu makanan yang paling menarik perhatian. Sebuah hidangan daging panggang yang sangat harum dan menggiurkan. Ketika Raja Salman hendak mengambil daging itu, Abu Nawas dengan cepat menahannya. Mohon maaf Baginda Salman, tetapi daging ini tidak boleh dimakan, kata Abu Nawas dengan serius. Raja Salman terkejut. Kenapa tidak boleh? Bukankah ini untuk tamu kehormatan? Abu Nawas mengangguk. Benar Baginda, tapi daging ini sudah menjadi milik seseorang sebelum Baginda datang. Akan sangat tidak sopan jika Baginda mengambil sesuatu yang bukan milik Baginda. Raja Salman mengerutkan dahi. Lalu mengapa diletakkan di atas meja kalau tidak boleh dimakan? Abu Nawas tersenyum penuh arti. Begitulah Baginda, sama seperti seseorang wanita yang sudah memiliki suami. Ia memang cantik dan menarik, tetapi bukan untuk diambil oleh orang lain. Raja Salman terdiam. Wajahnya memerah, menyadari bahwa perkataan Abu Nawas adalah sindiran langsung kepadanya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menunggu reaksinya. Tiba-tiba Raja Salman tertawa keras. Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, aku akan menahan diri dan tidak lagi bertindak semaunya. Raja Harun tersenyum puas, sementara Abu Nawas hanya menunduk dengan senyum penuh kemenangan. Sejak hari itu, Raja Salman tidak lagi dikenal sebagai Raja Mata Keranjang, melainkan Raja yang bijaksana. Dan semua itu berkat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas diundang ke istana oleh Raja Harun al-Rasyid. Raja yang terkenal bijaksana itu sedang dalam suasana hati yang ingin bermain teka-teki. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mengapa Allah memilih Islam sebagai agama yang benar? Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan ini bukan sekedar ujian kecerdasan, tetapi juga jebakan. Kalau jawabannya tidak masuk akal, bisa-bisa ia dihukum. Tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. Wahai Baginda, kata Abu Nawas, izinkan hamba menjawab dengan perumpamaan. Baiklah, kata Raja, aku ingin mendengarnya. Begini Baginda, ujar Abu Nawas, seandainya Baginda hendak membuat pesta besar dan ingin menjamu para tamu dengan makanan yang terbaik, kira-kira apa yang Baginda lakukan? Tentu saja aku akan memilih koki terbaik untuk memasak makanan yang lezat, jawab Raja. Betul sekali, seru Abu Nawas. Lalu, apakah Baginda akan memilih bahan makanan yang busuk atau yang segar? Tentu yang segar, kata Raja. Dan apakah Baginda akan menyajikan makanan yang sudah basi atau yang terbaik untuk para tamu? Lanjut Abu Nawas. Tentu yang terbaik. Raja mulai tertarik dengan arah pembicaraan ini. Begitulah Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Allah adalah Raja segala raja. Dia ingin memberi manusia petunjuk terbaik. Maka dia memilih agama yang paling sempurna, yaitu Islam. Sebab jika seorang raja saja tidak ingin memberi yang buruk kepada tamunya, tentu Allah tidak akan memberi agama yang tidak sempurna kepada hambanya. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Jawabanmu masuk akal dan menghibur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini, Raja sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja sambil tersenyum licik, aku ingin kau menggali lubang di atas awan untukku. Abu Nawas kaget mendengar permintaan aneh itu. Tapi dia tahu Raja pasti sedang ingin bermain-main dengan akalnya. Baginda, itu tugas yang sangat mudah, jawab Abu Nawas dengan tenang. Tapi saya memerlukan sedikit persiapan. Persiapan apa yang kau butuhkan? Tanya Raja penasaran. Saya membutuhkan tangga yang cukup tinggi untuk mencapai awan, sekop emas agar lebih mudah menggali, dan tentu saja makanan serta minuman untuk bekal saya selama di atas sana, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri.
Raja tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. Baiklah, aku akan memberimu semua yang kau butuhkan. Tangga setinggi langit, sekop emas dan makanan terbaik dari dapur istana. Tapi ingat, kau harus menyelesaikan tugas ini dalam 3 hari. Baik, Baginda, jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Hari pertama, Abu Nawas meminta semua orang di istana membantu membangun tangga setinggi langit. Setiap orang sibuk mengumpulkan kayu, besi, dan tali. Namun, Abu Nawas hanya duduk santai di bawah pohon sambil menikmati teh. "Kenapa kau tidak membantu, Abu Nawas?" tanya seorang prajurit. "Aku hanya memeriksa apakah awan hari ini cukup kuat untuk digali," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke langit. Hari kedua, tangga raksasa sudah berdiri megah. Abu Nawas membawa sekop emas dan beberapa bekal makanan. Dia naik ke tangga itu hingga menghilang di balik awan. Raja yang melihat dari bawah mulai penasaran. Bagaimana dia bisa menggali lubang di atas awan? Pikir Raja sambil menggelengkan kepala. Hari ketiga, pagi-pagi sekali Abu Nawas turun dari tangga dengan ekspresi serius. Tangannya menggenggam segenggam kapas. Dia segera menemui Raja. "Baginda, tugas selesai," seru Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Benarkah? Apa buktinya kau menggali lubang di atas awan?" tanya Raja tidak percaya. Abu Nawas menunjukkan kapas di tangannya. "Ini, Baginda, tanah dari awan. Ternyata sangat lembut seperti ini." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal. Aku tahu, permintaanku mustahil, tapi kau berhasil membuatku puas dengan jawabanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, tidak ada yang mustahil jika kita bisa mengubahnya menjadi cerita yang masuk akal." Semua orang yang hadir ikut tertawa, dan Raja memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar, dan ia melihat seorang gadis cantik menjual bunga. Wajahnya yang menawan membuat hati Abu Nawas berdebar kencang. Gadis itu bernama Zahra, terkenal karena kecantikannya di seluruh negeri. Dengan percaya diri, Abu Nawas mendekati Zahra. "Wahai Zahra, bunga yang kau jual tak seindah senyummu. Apakah aku boleh membeli hatimu bersama sekuntum bunga ini?" katanya dengan gaya puitis. Zahra tertawa kecil. "Abu Nawas, kau memang pandai bicara. Namun, jika kau benar-benar mencintaiku, aku akan menerimamu dengan satu syarat." Abu Nawas menatapnya penuh semangat. "Sebutkan syaratnya, dan aku akan melakukannya, walau itu berarti mendaki gunung atau menyeberangi lautan." Zahra tersenyum licik. "Kalau begitu, kau harus menguras laut hingga kering. Jika berhasil, aku akan menjadi istrimu." Orang-orang yang mendengar syarat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir Zahra sengaja memberi tugas mustahil untuk menolak Abu Nawas tanpa menyinggung perasaannya. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia mengangguk mantap. "Baiklah Zahra, aku akan melakukannya. Beri aku waktu seminggu." Abu Nawas mulai berjalan keliling desa, mengumpulkan ember, panci, dan temayan dari semua orang. Ketika ditanya untuk apa, ia menjawab, "Aku sedang menjalankan misi cinta." Abu Nawas tiba di tepi laut membawa semua wadah. Dengan penuh semangat, ia mulai menimba air laut menggunakan sendok kecil, memasukkannya ke dalam ember. Setiap orang yang lewat menonton dengan heran. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Laut ini tak akan pernah kering," kata seorang nelayan sambil tertawa. "Biarkan aku mencoba. Kalau berhasil, aku akan menikahi Zahra," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mengetahui bahwa usahanya tidak mungkin selesai sendiri, Abu Nawas memutuskan meminta bantuan Raja Harun al-Rasyid. Ia menulis surat, "Yang mulia Raja, saya sedang menjalankan tugas besar, menguras laut demi cinta. Namun untuk sukses saya butuh bantuan Anda, mengirim angin agar air laut cepat mengering. Mohon pertimbangkan." Raja yang membaca surat itu langsung tertawa. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas di tepi laut. "Abu Nawas, ini tugas mustahil. Mengapa kau melakukan ini?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, jika aku gagal, maka aku telah berusaha dengan cinta. Namun jika Anda membantu, aku yakin laut ini bisa kering lebih cepat." Raja yang sudah mengenal kelicikan Abu Nawas akhirnya mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya.
Raja memanggil Zahra ke istana. Di depan banyak orang, Raja berkata, "Zahra, Abu Nawas telah melakukan apa yang kau minta. Ia berjuang siang dan malam menguras laut. Tidakkah kau melihat ketulusannya?" Zahra yang awalnya ingin menguji Abu Nawas akhirnya tersentuh. "Tuanku Raja, aku tidak menyangka Abu Nawas seberani ini. Aku bersedia menikah dengan Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai Zahra, ternyata menguras laut tidak sesulit menguras hatimu." Orang-orang tertawa riuh. Cinta dan kerjikan Abu Nawas akhirnya membawa kebahagiaan, dan pernikahan mereka pun dirayakan dengan meriah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di pinggiran kota untuk mencari udara segar. Namun entah bagaimana ia tiba-tiba merasa berada di tempat yang asing. Ia melihat pasar yang sangat ramai, tapi anehnya semua orang di sana berpakaian seperti zaman dahulu, bahkan lebih kuno dari biasanya. Warna-warni pakaian mereka begitu mencolok, dan wajah mereka terlihat berbeda dari orang-orang di kotanya. Abu Nawas menghentikan seorang pedagang roti dan bertanya, "Wahai tuan, ini pasar apa namanya?" Pedagang itu menjawab, "Ini pasar gaib, tempat para makhluk tak kasat mata berjualan. Kenapa kau bisa ada di sini?" Abu Nawas terbelalak, "Astagfirullah, aku tersesat." Ia mencoba pergi, tetapi setiap jalan yang ia tempuh justru membawanya kembali ke tengah pasar. Seorang penjual buah bertanya, "Kau terlihat bingung, wahai manusia. Apa kau ingin membeli sesuatu?" Abu Nawas berpikir cepat. Jika ini benar pasar gaib, maka ia harus berhati-hati. Ia bertanya, "Apa yang kau jual?" Penjual itu tersenyum lebar. "Aku menjual apel yang bisa membuatmu lupa hutang." Abu Nawas terkejut. Wah, kalau begitu, semua orang pasti ingin membelinya. Penjual lain datang dan berkata, "Aku menjual kurma yang bisa membuatmu tidur selama seminggu." Abu Nawas menggeleng. "Terima kasih. Kalau aku tidur selama itu, pasti istriku akan marah besar." Tiba-tiba seorang kakek tua berjubah datang menghampiri Abu Nawas dan berbisik, "Wahai manusia cerdik, kau tidak bisa keluar dari pasar ini, kecuali jika kau menjawab satu teka-teki." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, apa teka-tekinya?" Kakek itu bertanya, "Apa yang semakin berkurang jika dibagi, tapi semakin bertambah jika diberikan?" Abu Nawas berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab, "Ilmu. Jika dibagi kepada orang lain, semakin banyak yang mendapat manfaatnya. Jika diberikan, malah semakin bertambah." Kakek itu tertawa. "Jawabanmu benar. Kau boleh pulang." Tiba-tiba, Abu Nawas merasa tubuhnya ringan, lalu plop. Ia terbangun di dekat rumahnya dengan kantong penuh koin emas. Ia tersenyum. "Wah, perjalanannya aneh. Tapi untung aku tidak membeli apel pelupa hutang tadi." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pandai dari semua orang, termasuk para ulama Islam. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku salah." Penduduk Baghdad saling berpandangan. Tak ada yang berani maju. Mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang terkenal kocak dan cerdik maju ke depan. Dengan santai ia berkata, "Aku menerima tantanganmu, wahai pendeta. Mari kita mulai." Pendeta itu tersenyum sinis. "Baik, aku akan menguji bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, 'Celakalah orang-orang yang sholat.' Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang yang sholat?" Penduduk Baghdad terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu sengaja hanya mengutip setengah ayat untuk menyesatkan pemahaman orang-orang.
Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai pendeta, aku juga ingin menguji kitab sucimu," katanya. Pendeta itu tertawa. "Silakan, tanyakan apa saja." Abu Nawas berkata, "Baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu. Janganlah kamu mendekati ibadah." Aku tidak ingat lanjutannya, tapi karena itu tertulis di kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan? Pendeta itu langsung berteriak, "Tidak, kau telah memotong ayat. Kalimat lengkapnya adalah, janganlah kamu mendekati ibadah dalam keadaan mabuk." Abu Nawas tertawa. "Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk." Pendeta itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Penduduk Baghdad yang tadi diam kini tertawa dan bersorak. Mereka bertepuk tangan sambil berkata, "Hidup Abu Nawas, hidup kecerdasan." Akhirnya pendeta itu pergi dengan wajah merah padam. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan santai, menikmati kemenangan tanpa perlu marah-marah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang pria yang sombong dan suka menghujat Allah di pasar kota Baghdad. Ia sering berteriak lantang, "Jika Allah itu ada, buktikan pada aku. Aku bahkan tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun termasuk minum racun tanpa terluka." Orang-orang yang mendengar ucapan itu geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar dan bicaranya kasar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu meminta Abu Nawas untuk menghadapinya. "Aku ingin kau berdebat dengannya, Abu Nawas. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," perintah sang raja. Abu Nawas mendatangi pria sombong itu di alun-alun. Dengan santai ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benarkah itu?" "Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku?" "Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Pria itu sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin terlihat takut di depan banyak orang. "Apa racun ini benar-benar mematikan?" tanyanya ragu. "Tentu saja, hanya orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya," jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. "Kalau begitu, kau dulu yang minum, baru aku percaya," tantang pria tersebut. Abu Nawas mengangguk dan dengan tenang meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pura-pura menikmati, bahkan berdecak. Rasanya enak seperti madu. Orang-orang tercengang. "Wah, Abu Nawas selamat." Pria sombong itu tidak mau kalah. Ia mengambil botol tersebut dan menenggak isinya. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia mulai muntah-muntah dan merasa pusing. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik. Abu Nawas tertawa kecil. "Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mualmu itu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna." Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. "Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku," katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. "Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah." Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar, sementara pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang profesor ahli fisika dari negeri seberang datang ke kerajaan. Ia dikenal sangat pintar dan sering memperdebatkan orang-orang tentang hukum alam. Raja yang suka hiburan memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, kau harus berdebat dengan profesor fisika ini. Jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau kalah, kau pasti tahu akibatnya."
Abu Nawas mengangguk dengan senyum santai. Baik, Baginda, saya siap. Profesor itu tersenyum sinis. Aku akan bertanya sesuatu tentang ilmu fisika. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah. Silakan, Tuan Profesor, kata Abu Nawas. Profesor itu mengambil batu dan melemparnya ke atas. Batu itu jatuh kembali ke tanah. Lihat, ini adalah hukum gravitasi. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Sekarang, coba kau bantah teoriku. Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu ia berdiri, mengambil sorbannya dan melemparnya ke atas. Karena sorbannya ringan dan angin sedang bertiup, sorban itu justru terbang dan melayang-layang di udara sebelum jatuh jauh dari tempatnya berdiri. Lihat, kata Abu Nawas, benda yang dilempar ke atas tidak selalu jatuh ke bawah. Buktinya, sorban saya malah terbang. Profesor terdiam. Ia mencoba menjelaskan. Itu karena angin yang meniupnya. Abu Nawas tersenyum. Oh, jadi sekarang ada faktor lain selain gravitasi. Berarti teori Anda tidak selalu benar. Semua orang di sana tertawa. Raja pun mulai menikmati perdebatan ini. Profesor mulai kesal. Ia mengambil gelas air dan menuangkannya ke tanah. Lihat ini Abu Nawas. Air selalu mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Tidak ada air yang mengalir ke atas. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil sendok dan mencelupkannya ke dalam gelas. Kemudian ia meniup permukaan air dengan mulutnya. Air pun muncrat ke atas. Nah, lihat, saya baru saja membuat air mengalir ke atas, katanya dengan bangga. Raja tertawa terbahak-bahak. Profesor mulai berkeringat. Aku punya satu pertanyaan terakhir, kata profesor. Jika kau benar-benar pintar, coba jelaskan, mengapa bulan bisa tetap menggantung di langit tanpa jatuh? Abu Nawas menggaruk kepala lalu tersenyum. Mudah sekali. Itu karena bulan tidak punya ibu mertua yang menyuruhnya turun untuk membeli beras. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk sang raja. Profesor pun menyerah. Baiklah, aku kalah. Ilmuku tidak bisa mengalahkan kecerdikanmu, katanya pasrah. Raja yang sangat puas dengan hiburan ini memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menang, bukan dengan ilmu fisika, tapi dengan logika yang kocak dan tak terbantahkan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.